Sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Jadi, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan DNA dan RNA, di mana kita tadi sudah tahu DNA itu apa. Sekarang, RNA ini adalah materi genetik yang basa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, kitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein ini terdiri dari dua tahap, yaitu ada tahap yang pertama, tahap transkripsi, dan tahap yang kedua itu translasi. Nah, mari kita simak penjelasan lengkap mengenai transkripsi terlebih dahulu. Nah, jadi tahap pertama dengan sintesis protein ini adalah transkripsi. Dilihat dari namanya transkrip, itu dapat diketahui bahwa proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Biar apa? Jadi seperti ini, DNA itu terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein itu tadi yang berlangsung di ribosom yang terletak di sitoplasma. Jadi jaraknya itu jauh, sehingga DNA itu tidak dapat gerak sendiri menuju ribosom. Sehingga DNA itu membutuhkan fasilisator yaitu RNA. Jadi RNA ini ibaratnya kembaran dari DNA. Kalau misalnya DNA nggak bisa datang ke ribosom, jadi membuat cetakan berbentuk RNA untuk menyuruhnya pergi ke ribosom. Nah, jadi dalam proses transkripsi ini terdapat promotor dan terminator, di mana di dalam nukleus RNA, polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua bagian. Dengan cara bergerak dari terminator ke promotor, jadi pada transkripsi ini terdapat 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, yang pertama, ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk RNA. Apa itu RNA? RNA adalah messenger RNA atau RNA pembawa pesan. Pada proses ini dinamakan dengan elongasi. Nah, yang terakhir, ketika RNA terminase dan RNA telah sampai ke terminator, maka proses transkripsi selesai. Gimana? Apakah kalian sudah dapat gambaran mengenai transkripsi? Jadi, setelah transkripsi masih ada satu tahapan lagi dalam sintesis protein, yaitu translasi. Apa itu translasi dan bagaimana tahapannya? Jadi, translasi ini ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau pembawa pesan ini bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Kira-kira kode apa ya yang dititipkan DNA ke mRNA? Jadi, RNA ini membawa kumpulan dari kodon-kodon DNA setelah tiba di ribosom. Maka proses translasi dapat dinilai. Kita meski tahu dulu, translasi ini merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida 3 penyusun protein. Oke, jadi pada tahapan translasi ini juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Tahapan pertama, translasi. Pada tahapan ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Setelah tahapan inisiasi ini selesai, lanjutlah ke tahapan elongasi. Di mana pada tahapan ini, kodon yang dibawa oleh mRNA ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, kemudian setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang bawa asam amino untuk disusun menjadi protein, di mana gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Setelah membentuk rantai polipeptida, maka proses elongasi ini akan selesai. Lanjut kepada proses terminasi. Jadi, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Apa saja kodon stop? Kodon stop itu contohnya ada UAA, UAG, UGA. Gimana? Kalian sudah tahu kan mengenai bagaimana sintesis protein? Secara singkat, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh mRNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Berarti begini saja, kalau misalnya tahap transkripsi berarti DNA mencetak RNA untuk menjadi ribosom. Kemudian untuk tahap inisiasi
Berarti dari mRNA menjadi protein atau rantai polipeptida atau asam amino. Setelah mempelajari sintesis protein, tahu bagian dari DNA menjadi protein. Jadi kebutuhan protein dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh kualitas protein yang ada di makanan untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut. Kalian dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewan seperti yang ada di gambar berikut.